apa lagi gitu loh. Kalau diartikan kita itu menyembah atau patung disembah-sembah oleh orang Katolik lah misalnya, atau kita orang Kristen. Terus yang itu diartikan apa sama dia? Ini perlu dipertanyakan juga ini sama Daniel. Ya, kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya, ya menurut saya perlu juga Galarua untuk menggugat ini agar dia bisa mengartikan apa itu sebenarnya menyembah patung. Panas, saudara. Bang Bonar, Bonar Siregar. Salam Pak Paul buat semua. Shalom Pak Bonar. Seluruh dunia ya, ini mendengar. Ini kebetulan saya sebenarnya kurang nyaman nih Pak di rumah sakit ngomong gubrak gini kan, tapi nggak apa-apa, kita nggak sabar juga melihat kondisi ini ya kawan Pak. Nah, saya pun lagi di rumah sakit memang tadi lupa medsosnya. Ini kalau saya melihat ini bisa seperti yang Bapak bilang tadi untuk pansos. Tapi lagi-lagi kalau dia hanya sekedar mengejar pansos dalam kondisi seperti ini, situasinya kebetulan kan ada kasus-kasus yang lagi kita lihat ini sebuah satu keadaan di bangsa ini ada penistaan, harusnya minimal dia menjaga dong kondisi ini. Nah, kalau sekedar dia pansos misalnya, nah menjaga kondisi ini jangan pas kebetulan pada saat seperti ini juga dia seperti membenarkan apa yang selama ini kita sudah tangkal kan gitu, khususnya umat Kristen. Nah, kedua, kalau saya lihat ini juga menyangkut kepada tidak tertib. Mama udah dikasih. Halo, ini juga menyangkut dengan tidak tertibnya Daniel Mananta ini dalam beriman. Dalam berimannya, artinya gini, itu menganggap dia udah menyembah patung, ya nggak usah dilihat, kan gitu. Jadi jangan, saya sendiri kadang kalau saya lihat patung itu, jujur lah, kita kadang kalau berdoa, ya Tuhan, saya ingat Yesus itu ketika disalib. Saya bayangkan itu, ada patungnya itu. Tapi bukan berarti saya juga menyembah berhalanya, seperti menyembah berhala kepada satu patung gitu. Bukan. Tapi saya lebih dekatkan gitu perasaan kita ketika kita menghayati bahwa Yesus itu disalib, pernah disalib ketika kita berdoa, ya Tuhan, nah kan gitu. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi, tidak tertib keimanan daripada Daniel Mananta ini. Nah, boleh-boleh aja kalau memang dia mau mualaf, hak-hak dia aja lah, gak apa-apa. Saya pikir orang seperti itu pun Tuhan biarkan itu mualaf, gak penting bagi dia kalau dia menjadi batu sandungan buat orang lain yang mau percaya kepada Yesus, bahkan yang udah percaya kepada Yesus. Ini kan merusak tatanan keimanan orang-orang yang sudah jauh lebih dulu percaya. Nah itu. Kedua, lagi-lagi seperti yang Bapak bilang tadi, apa enggak dia lihat sebenarnya bahkan banyak seperti rumah-rumah sakit juga ada memang kadang memampangkan gambar-gambar salib, misalnya rumah-rumah sakit Katolik atau rumah-rumah sakit yang bernafaskan kekristenan. Nah, itu juga lagi-lagi bukan menyuruh orang seperti menyembah salib itu, enggak. Tapi dengan ada salib itu simbol daripada keimanan kekristenan bahwa di salib Tuhan itu juga ada kesembuhan. Makanya ada rumah-rumah sakit juga membuat gitu. Nah, kalau ada sekolah-sekolah juga seperti Katolik membuat gambar salib. Nah, di dalam salib itu juga ada
ada ilmu, ada apa artinya, ada perasaan orang mendapatkan ilmu yang benar gitu, ilmu yang benar, bukan pengajaran sesat. Pas mau dia nggak suka itu, pas itu yang syukur-syukur dengan dibuatnya begini ya, pas yang dibilang Pak Paul, nanti biar aja dia dilarang masuk ke daerah-daerahnya yang kantong Kristen atau seperti Bali atau apa gitu. Nah, karena udah sama dengan menista itu, saya pikir menista ya, sah-sah aja dia kalau mau pindah terserah. Nah, itulah yang saya lihat gambaran dalam kondisi apalagi seperti sekarang ini, ada juga si anak Batak dipersekusi dengan tidak fairnya. Nah, dia munculkan seperti itu, membenarkan apa tuduhan UAS itu selama ini, dia benarkan. Nah, ini menjadi pertama melukai hati umat Kristen, itu udah jelas ya, udah jelas melukai umat Kristen. Kedua, akan membuat orang menjauhkan dia, saya pikir gitu ya, kalau orang-orang cerdas pasti menjauhkan dia atau menjadi tidak menyukai dia lagi. Nah, itu fatal sekali perbuatannya itu. Nah, ini juga menjadi gambaran bagi kita ya, pengikut-pengikut Kristus, supaya memang kita belajarlah tertib dalam mengimani iman kita. Jangan karena hanya untuk kepentingan materi mungkin atau pansos atau apa, sehingga kita harus melegalkan cara-cara yang tidak fair, yang tidak baik. Nah, termasuk tadi ada saya dengar juga dengan kadang memang jujur ya, secara tidak langsung orang-orang yang mendukung kebenaran, artinya tindakan-tindakan benar daripada orang-orang Kristen, menjadi musuh orang-orang yang mendukung kejahatan-kejahatan di negara ini. Artinya pasti itu saling bertolak belakang, mereka kan kejang-kejang gitu. Termasuk kalau tadi pernah Pak Morowali jumpa dengan Pak Paul Jang kemarin itu ya, sebulan yang lalu, bahkan ketika Pak Morowali katanya tadi membuat pernyataan yang mempolisikan judis itu, sehingga mereka kejang-kejang memang pasti menilai hal-hal negatif dengan setiap perlakuan-perlakuan kita. Sama dengan kalau aku sendiri misalnya, mereka tahu aku mendukung, artinya bukan, kita di Galarua sebenarnya tidak ada keberpihakannya, tapi kita hanya berpihak kepada tindakan-tindakan perlakuan hukum yang adil di negara ini. Kalau kebetulan memang tadinya si anak Batak dipersekusi dengan kasus penistaan agama, saya pikir kenapa wajar juga kita hadir. Pertama, tadi secara konstitusi bahwa kita harus menegakkan Pancasila, iya, artinya kita harus tindak juga pelaku-pelaku yang menista agama yang lain gitu. Nah, kedua, kalau juga tadi Pak si anak Batak sepertinya kita pro mendukung dia, kenapa? Sebenarnya lagi-lagi sama kasusnya dengan Muhammad KC. Mereka hanya counter apa ucapan-ucapan mereka, sehingga bisa jadi secara manusia kita kan namanya manusia ya, ada kelemahannya, bisa emosi dong, emosi terbawa pengaruh ya, bisa jadi cakap-cakap kotor lah, kan gitu, keluar nama-nama binatang. Nah itu jadi ada sebab akibat. Nah tapi lagi-lagi tujuan mereka ini, saya lihat mereka harus membuat kita takut. Nah, kasus Daniel ini yang menjadi pemikiran buat kita. Apakah kalau toh dia mau mualaf ya terserah, tapi dia pikir itu mendapatkan follower tambah, saya pikir
itu udah keliru besar, Ah. keliru besar ya. Nah, Kita balik lagi ya. Kita lanjut dulu Pak ya. Ya. Ya, kali soy. Ya, belum. Shalom. Jelas nggak Pak suara saya Pak? Ya, saya ya dari keluarga, bisa dikatakan dari keluarga Katolik juga ya. Itu 90% dari keluarga mama saya itu Katolik. Jadi dari kecil sampai saya dewasa, sampai setua ini, saya sudah biasa melihat ibadahnya orang-orang Katolik, terus bagaimana cara mereka berdoa gitu. Dan bahkan saya dulu itu sering ke gereja Katolik kalau pergi ke keluarga mama saya. Tidak pernah sekalipun saya melihat mereka itu menyembah-nyembah patung. Katakanlah itu salib atau patung Maria atau patung Yesus. Nggak pernah. Kalau di keluarga saya ya, begitu banyaknya keluarga saya yang Katolik, tidak pernah sekalipun saya melihat mereka menyembah-nyembah patung. Ya, seperti yang dikatakan Pak Paul tadi bahwa misalnya pun patung itu jatuh atau rusak ya tinggal buang. Ya, itu yang membuktikan salah satu bahwa patung-patung itu tidaklah dikultuskan. Ya. Jadi kalau Daniel Mananta ini mengartikan menyembah itu hanya karena memiliki patung salib misalnya, dia udah salah besar. Memang dia nggak ngerti apa itu artinya menyembah. Ya namanya menyembah nggak pernah misalnya kita atau orang-orang Katolik misalnya ke patung salib lah ya, bersujud-sujud ya, nunduk-nunduk rame-rame atau sendiri, nggak pernah. Atau membuat patung itu begitu indah, dipoles-poles, dibuat seindah mungkin, dibuat dari emas, dibuat dari misalnya dibungkus-bungkus atau apa, enggak pernah. Ya, yang mana sebenarnya yang dikatakan menyembah itu? Ini perlu ditanyakan sama Daniel ini ya, termasuk temannya itu si UAS. Kalau UAS sudah jelas pernah dia ngomong seperti itu, menista kita. Tapi Daniel ini dia sebagai orang Kristen, katakanlah sekalipun Kristen KTP, tidak mungkin dia tidak tahu bahwa kita tidaklah menyembah patung salib misalnya, ya. Kalau yang seperti itu juga dia katakan menyembah patung. Terus bagaimana dengan batu hitam yang di Mekah? Terus apa yang dia mengartikan itu apa? Masih lebih lebih mendekati karena begini, ada ritual menyembah lah ya, bukan menyembah, apa istilahnya, menundukkan kepala lah katakan ya, menundukkan kepala secara serempak bersama-sama ramai-ramai, ataupun bahkan mengorbankan harta untuk bisa pergi ke sana. Terus dia artikan itu apa? Ya kan? Dipoles-poles, diperindah, dilap-lap, dibungkus-bungkus, terus itu artinya apa? Gitu loh. Jadi Daniel ini mengartikan itu apa lagi gitu loh. Kalau diartikan kita itu menyembah atau patung disembah-sembah oleh orang Katolik lah misalnya, atau kita orang Kristen. Terus yang itu diartikan apa sama dia? Ini perlu dipertanyakan juga ini sama Daniel. Ya, kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya, ya menurut saya perlu juga Galarua untuk menggugat ini agar dia bisa mengartikan apa itu sebenarnya menyembah patung. Siapa tahu kan dia belum ngerti itu apa menyembah patung.
Ya, itu menurut saya sih, Pak Paul. Jadi ya, bolehlah Galarua mainkan lagi nih. Undang-undang penistaan masuk kali ke ini ke orang ini. Itu ya, kita harus kasih pelajaran. Siapa tahu dia belum mengerti bahasa Indonesia yang namanya menyembah itu Betul apa. juga loh. Kita bisa ngelaporin Yuli siapa? Halo, Betul. Kita putus-putus. bisa ngelaporin Mananta, ya kan? Betul nggak? Iya, betul. Bentar. Putus-putus suaranya, Pak. Kita laporin karena dia menghina orang Buddha dan masih putus-putus kah? Yang lain? Ya, udah bagus, sudah bagus. Iya, laporin aja ya, bisa ditafsir aja Daniel Mananta, terus siapa lagi tuh? Ainama, Nandar. Yang Nandar itu minta sama ini lagi, minta kopinya juga dari siapa? Yumara itu. Ya, Pak. Jadi Ya, kita yang laporkan Nandar. lagi. Kalau Nandar, Nandar, yang mana? Nandar kita sudah pegang buktinya, Pak. Tinggal maju. Ya, Nandar laporkan lagi, itu kan banyak gitu. Iya, pokoknya siapa saja yang melakukan penistaan. Nah, kalau gitu laporkan lagi aja, ntar saya tinggal. Ya, saya dalam hal ini berkomentar. Kalau sudah banyak nanti saya barbecue di sini. Kalau nggak di. Ya, tadi saya berkomentar tentang apa batu hitam bukan dalam artian ini ya. Saya hanya mengkritik bagaimana pendapatnya, mempertanyakan bagaimana pendapatnya Daniel Mananta dengan itu aja ya. Saya kapasitas saya nggak bukan untuk mengkomentarin itu ya. Saya hanya ingin Daniel Mananta. Iya. Betul. Bagaimana dia mengartikan itu? Kita diartikannya menyembah patung. Terus yang sono bagaimana? Jangan-jangan dia menista keduanya, ya kan? Kita dinista, yang sana juga dinista gitu loh. Itu loh, Pak. Terima kasih, Pak.